Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu mendalami Alkitab sesuai dengan firman yang Engkau tuliskan bagi kami, bahwa Alkitab mencatat dengan jelas orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dan orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah dengan firman ini kami boleh merenungkan siang dan malam. Terlebih pemirsa, saat kami melidiki Alkitab, biarlah kami percaya firman-Mu itu nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan melidiki Alkitab tentang siapa yang akan dijemput Yesus masuk surga bila dia datang pada kali yang kedua. Menurut Alkitab, mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, bertobat dari perbuatan dosa, serta melakukan kehendak Bapa yang di surga. Keselamatan didasarkan pada iman dan kasih karunia, bukan usaha manusia, di mana orang-orang percaya disucikan dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama, siapa mereka yang akan dijemput masuk ke dalam kerajaan surga? Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dasar utama masuk ke dalam kerajaan surga menerima pengorbanan Yesus bukan semata-mata perbuatan baik. Di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bersyukurlah bila mana saudara sudah mendengar firman ini dan percaya, bila mana Yesus datang, saudara akan dijemput untuk masuk ke kerajaan surga. Yang kedua, orang yang setia dan benar. Bila mana kita baca dalam Yesaya 26 ayat 2 berkata demikian, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Benar dan tetap setia. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah kebenaran. Orang yang setia dan benar. Yesuslah kebenaran. Wahyu 12, masukkan Wahyu 14 ayat 12. Orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka lah yang akan dijemput. Mereka lah yang disebut orang-orang benar dan orang-orang yang setia. Sekali lagi, Wahyu 14 ayat 12, orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kategori yang berikutnya adalah nomor 3, dilahirkan kembali. Lahir baru. Yohanes 3 ayat 3. Jawab Yesus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada seorang dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Diulangi lagi dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Secara ringkas, lahir menurut Yohanes dalam Yohanes 3:5 adalah pertobatan total dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka inilah yang disebut lahir kembali, yang siap untuk dijemput Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Yang keempat, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus menjelaskan apa itu kehendak Bapakku di surga. Dengan lembut dia berkata, kehendak Bapakku adalah Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sangat tegas, lembut dan jelas. Diulangi lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Pendusta, bila mana kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Dan Yohanes 8 ayat 44, itu siapa pendusta? Alkitab dengan tegas menyatakan, pendusta bapaknya adalah iblis. Dengan kata lain, mereka bukan pewaris surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Mereka yang akan diangkat masuk ke dalam surga. Yang kelima, mereka memiliki kebenaran sesuai dengan firman Allah. Ini sangat indah. Bukan kebenaran diri sendiri seperti orang-orang Farisi, melainkan kebenaran yang bersumber dari Allah. Matius 5 ayat 20 berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 17 ayat 17. Teruskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran firman itulah yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ayat yang lain, Roma pasal 1 ayat 16, bahwa firman itu sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa dia orang Yahudi atau dia bukan Yahudi, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga bila mana mereka percaya kepada firman. Nah, siapa mereka yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu di surga, yang akan dibinasakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hidupnya. Artinya, membenci sesama adalah pembunuh. Pembunuh tidak masuk surga. Yang kedua, orang yang hidup dalam kedagingan. Apa itu hidup kedagingan? Alkitab menjelaskan, Wahyu 21 ayat 8, bahwa orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan mendapat bagian di dalam lautan api. Artinya mereka akan dibinasakan. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, Wahyu 21:27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Maksudnya ke dalam surga, sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang najis, orang yang melakukan kekejian, suka berdusta, mereka tidak akan masuk surga. Mengapa hal-hal yang menajiskan? Perhatikan Imam 11 dan Ulangan 14. Mereka yang memakan binatang-binatang atau burung atau ikan yang haram itu adalah najis. Markus 7:21, mereka yang dalam hatinya timbul segala pikiran jahat, perkebunan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu adalah kenajisan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati yang menajiskan. Nah, berikutnya yang ketiga, orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan masuk bagian dalam kerajaan Allah?
jalan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kelima, Yesaya 66 ayat 15. Alkitab mencatat, pada saat kedatangan Yesus kedua kali, ini nubuatan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi? Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan dengan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala orang yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka? Ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang ada di tengah-tengahnya. Yang berikutnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pemirsa, sikat selidiki Alkitab. Secara singkat, kita mereka bahwa tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Dalam Ibrani 12:14. Namun Alkitab juga menawarkan kasih karunia dan pengampunan bagi siapa saja yang bertobat dan percaya kepada Kristus Yesus. Itu sebabnya, bila mana kita sudah mengerti dan mengetahui semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Pemirsa, biarlah kita merenungkan akan firman ini. Kita rindu untuk masuk ke negeri surga. Untuk itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus menguatkan, mengarahkan kita untuk hidup sejalan dengan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sangat jelas dibentangkan bahwa orang-orang yang akan masuk ke negeri surga adalah orang-orang yang setia dan benar, percaya kepada Yesus Kristus. Mereka menuruti akan perintah-perintah-Mu. Tetapi mereka yang tidak menuruti, yang melakukan perbuatan daging, akan dibinasakan. Ya Tuhan, kami rindu bersama pemirsa, pendengar akan sabda Tuhan pada saat ini, boleh masuk ke kerajaan surga. Kami rindu untuk mengikuti perintah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang begitu indah. Kami rindu, kami boleh masuk ke kerajaan surga. Tuhan tolong kami, tuntun kami dengan tuntunan Kudus-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian program Sikat Selidiki Alkitab. Bila mana saudara terberkati atas pendidikan Alkitab ini, silakan bagikan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman serta keluarga untuk menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu di episode Sikat selanjutnya. Terima kasih.